Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Firdaus Wajidi, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf, dan teman-teman sekalian, teman-teman kelas A PAI 2022. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mata kuliah ilmu tasawuf ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dari pengertian dan konsep dasar tasawuf. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Ahmad Reza Maulana, kemudian ada rekan saya, Inaidil Anam. ya baik, lanjutkan dengan rekan saya satu lagi. Repaldi, boleh memperkenalkan dirinya. Ya baik, Repaldi Anastasia Pratama, dan yang terakhir ada Amanda Trenita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pertama terkait dari pengertian tasawuf itu gitu. Jadi pengertian tasawuf itu ada menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama dari yang menurut bahasa. Tasawuf menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab dari kata suf yang artinya bulu domba. Kenapa bisa diartikan bulu domba? Karena orang-orang sufi itu biasanya memakai pakaian dari bulu domba yang kasar, dan itu dilambangkan dan dimaknai sebagai lambang kesucian dan kesederhanaan. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa orang yang pertama kali atau orang yang menjuluki penggunaan kata sufi itu adalah seorang Zaid yang bernama Abu Hashim Al-Kufi di Irak gitu. Kemudian yang kedua, pengertian tasawuf menurut bahasa, yaitu ahlus sufah. Apa itu ahlus sufah? Ahlus sufah adalah orang-orang yang ikut hijrah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, mereka itu dalam keadaan miskin dan tak memiliki apa-apa karena kehilangan harta. Kemudian yang ketiga, menurut bahasa itu tasawuf bisa diartikan sebagai sofi, atau berarti suci atau bersih. Kenapa biasa diartikan seperti itu? Karena orang-orang sufi adalah orang-orang yang selalu menyucikan dirinya dari hal-hal yang bersifat duniawi, dan mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat dan cukup dalam waktu yang cukup lama kayak gitu. Kemudian terakhir yaitu sofana. Sofana ini diartikan sebagai sebangsa buah-buahan kecil berbulu-bulu yang banyak tumbuh di padang pasir tanah Arab gitu kan. Atau bisa juga dari arti kata suf, seperti pengertian awal tadi, yaitu berarti bulu domba atau kain yang terbuat dari bulu, yaitu wool. Kenapa dibilang seperti ini? Karena memang seperti pengertian di awal tadi, kaum sufi itu diibaratkan sebagai golongan yang hidup sederhana. Kenapa? Dan tersederhana dan berhati mulia. Karena mereka itu pada zamannya menjauhi dari pemakaian sutra, dan sebagai gantinya mereka memakai wol kasar. Mungkin itu adalah pengertian tasawuf menurut bahasa. Selanjutnya, pengertian tasawuf menurut istilah akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ahmad Reza, bahwasanya tasawuf dari segi bahasa itu punya arti yang begitu beragam. Nah, sama halnya seperti tasawuf menurut bahasa, tasawuf menurut istilah pun tentunya memiliki arti yang sangat beragam dari para tokoh. Nah, terkait dengan peristilahan ini, di sini kita mencoba untuk mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali dan Ibrahim Basyuni, supaya nantinya kita lebih mudah memahami apa sih sebenarnya arti tasawuf itu sendiri. Dan Imam Al-Ghazali memaknai tasawuf itu sebagai bentuk ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia.
Nah, artinya bisa kita simpulkan dalam hal ini, tasawuf itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan unsur yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, hubungan antara manusia dengan Allah itu bisa ditandai dengan melaksanakan segala ketentuan dan perintah Allah, kemudian menghilangkan segala kepentingan diri sendiri. Sedangkan jika kita berbicara mengenai hubungan antar sesama manusia, itu didasari pada etika pergaulan, yang artinya salah satunya itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri selama kepentingan tersebut tidak keluar dari syariat agama. Kemudian yang kedua adalah perspektif tasawuf menurut Ibrahim Basyuni. Nah, Ibrahim Basyuni di sini mencoba untuk membuat pembabakan. Ada 3 kondisi yang dapat ditemukan dalam tasawuf, dan masing-masing kondisi itu tentunya bisa menjelaskan apa sebenarnya definisi dari tasawuf itu sendiri. Yang pertama adalah al-bidayat. Nah, al-bidayat itu artinya permulaan. Jadi pada prinsip awalnya tasawuf itu tumbuh sebagai manifesti kesadaran spiritual bahwasanya setiap makhluk yang hidup itu sebagai makhluk yang bertuhan. Jadi hal ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh para sufi di awal-awal fase perkembangannya gitu. Mereka kemudian bersikap zuhud karena mereka sadar bahwa dengan zuhud itulah mereka bisa memanifestasikan kesadaran spiritualitasnya. Kemudian yang kedua adalah al-mujahadah. Nah, al-mujahadah ini artinya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengenal dan berjumpa dengan Allah gitu. Untuk bisa kita untuk bisa kita merasa dekat dengan Allah, tentunya kita membutuhkan usaha-usaha yang bisa mendekatkan diri kita. Contohnya misalkan sholat dan melakukan perintah-perintah Allah serta menjauhkan larangannya. Kemudian yang ketiga adalah al-mazaqah. Nah, al-mazaqah ini adalah tahapan yang paling tinggi di antara tahapan-tahapan lainnya. Setelah tadi kita berusaha untuk sadar bahwa kita adalah manusia yang memiliki Tuhan, kemudian kita juga berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, di fase inilah kita akan ngerasain gimana kehadiran Allah di dalam hidup kita. Jadi dari ketiga kategori tasawuf yang tadi sudah saya paparkan, bisa kita simpulkan bahwa tasawuf menurut Ibrahim Basyuni itu adalah kesadaran murni yang memang mengerahkan jiwa kita untuk bisa melakukan amal dan aktivitas yang sungguh-sungguh, kemudian menjauhkan diri kita dari segala keduniawian untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga nantinya kita di akhir itu bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Ahmad Renita. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari tasawuf itu sendiri. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih, Jak. Prinsip-prinsip tasawuf yang kita ketahui ada 4. Seperti yang terpampang jelas di PPT. Yang pertama, tentang keesaan. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Maka dapat dikatakan bahwa tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semata-mata untuk beribadah atau menyembah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas alam semesta. Jadi pengertian dari sini bukan hanya Allah itu satu-satunya untuk disembah, melainkan juga bisa diartikan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa atas segala isinya, termasuk manusia, nyawa, kekayaan, kecerdasan, keelokan, rupa, dan segala hal yang dimiliki manusia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yang kedua, tidak ada wujud hakiki selain wujud Allah. Kenapa kita ambil dari dijelasin oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya para sufi seperti Al-Junaid, Al-Halaj, Ibnu Arabi, dan lain-lain yang menjelaskan bahwa ilmu wujud itu bukan ilmu salah-salah yang dijelaskan oleh para ulama. Dengan kata lain, bagi mereka tidak ada wujud yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alam semesta ini hanyalah
manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemikiran dalam Islam wahdatul wujud atau tidak ada wujud hakiki selain wujud Allah Subhanahu wa taala diartikan sebagai pengertian bahwa alam tidak akan ada kecuali sebagai manifestasi dari Allah. Sedangkan dalam dunia barat wadul wujud diartikan sebagai pengertian bahwa Allah tidak ada kecuali sebagai alam secara keseluruhan. Simpulnya dalam pengertian wujud tersebut, alam ini bukan dari siapa-siapa aja yang di tempat hidup mereka, akan tetapi alam datang karena dari manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tidak ada yang menjadi tujuan kecuali Allah. Dalam Raudat Al-Qalibin, sang Hujatul Islam memaparkan fase-fase yang dapat dilalui seseorang untuk lebih memahami makna keberadaannya di dunia yang fana ini. Tentunya tujuan hidup yang sejati adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ahli tasawuf mengingatkan para pembaca untuk tidak terlena pada kehidupan duniawi, sebab setelah kematian masih ada tahapan-tahapan pasti yang dijalani. Selanjutnya, tidak ada yang dicari selain Allah. Ya, yang keempat ini menjelaskan kita sebagai manusia bukan hanya untuk mencari apa yang ada di bumi dan apa yang kita butuhkan di dunia ini, akan tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mencari hanya di duniawi saja, maka kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan bagus dan tidak pasti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan kita berharap kepada manusia untuk meminta uang, tetapi kita tidak mencari kesempatan untuk bisa terkenal, untuk bisa mereka kenal kepada kita bahwa kita butuh kepada dia. Seperti itu, jika kita mau dikenal sama Allah, jika kita mau Allah Subhanahu wa taala kita butuh kepada dia, maka tampilkanlah bahwa kamu butuh kepada dia. Ya, terima kasih, Jak. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih dan Alam atas penjelasannya. Selanjutnya itu ada tujuan dari tasawuf sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Revaldian Natasha. Kepadanya silakan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari tasawuf. Yang tujuan dari tasawuf yaitu mencapai ma'rifah atau pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan. Lalu ada ikhlas, ketulusan dalam ibadah, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ini mencakup pemurnian jiwa dan transformasi spiritual. Tujuan tasawuf ini bervariasi tergantung pada pandangan individu dan kelompok dalam tradisi. Secara umum, beberapa tujuan umum tasawuf yaitu ada ibadah yang lebih mendalam. Banyak orang yang terlibat dalam tasawuf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengalaman spiritual yang lebih mendalam dan penuh makna. Lalu ada kesucian batin. Tasawuf seringkali fokus pada membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti keangkuhan, keserakahan, dan juga kemarahan. Lalu ada cinta dan pengabdian kepada Allah. Para sufi sering mengejar hubungan cinta yang intens dan pengabdian kepada Tuhan.
Lalu ada pemahaman yang lebih baik tentang makna Al-Quran. Tasawuf dapat membantu individu memahami pesan spiritual dan filosofis dalam Al-Quran dengan lebih mendalam. Lalu ada pengalaman mistis dan transendental. Beberapa orang dalam tasawuf mencari pengalaman-pengalaman mistik dan transcendental yang melampaui pemahaman konvensional. Lalu ada pengembangan akhlak yang baik. Tasawuf juga mempromosikan pengembangan akhlak yang baik seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan kepada sesama. Oke, baik. Terima kasih Revaldi atas penjelasannya terkait tujuan dari tasawuf. Selanjutnya, selanjutnya ada inti ajaran dari tasawuf itu sendiri. Inti ajaran atau dasar dari tasawuf itu sendiri itu memperdalam kesadaran ubudiyah yang sangat dalam dan mengasahnya dengan sungguh-sungguh dalam ibadah dan ketaatan gitu. Jadi pada intinya dasar tasawuf itu atau inti ajaran tasawuf itu juga mencakup upaya menjaga adab-adab syariat secara lahiriah dan berdiri di atas adab tersebut secara batiniah. Jadi selain kita memperdalam kesadaran ubudiyah tadi, tasawuf ini juga mencakup upaya adab-adab syariat lahiriah di atas batiniah kayak gitu. Dan inti ajaran ini juga sebagai bentuk ketaatan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdasarkan apa yang sudah kelompok kami paparkan, bahwasanya bisa kita tarik benang merah kalau tasawuf itu merupakan suatu upaya atau ajaran untuk bisa mensucikan diri dengan menjauhkan segala pengaruh keduniawian yang kemudian memusatkan perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan makna tasawuf itu sendiri, sebetulnya kita tidak perlu bersepakat untuk menyetujui satu pengertian khusus tentang tasawuf karena tentunya dari teman-teman pasti punya perspektif masing-masing terkait tasawuf. Nah, kajian-kajian dalam tasawuf itu tidak lain hanya mementingkan kebersihan batin dan kesucian jiwa gitu, dan mementingkan segala aktivitas yang kemudian bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari konsep dasar tasawuf itu tetap pada simpulan rahmatan lil alamin yang artinya kita masih memandang bahwa memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan umat manusia adalah suatu hal yang wajib. Nah, hal ini tentunya menjadi konsepsi tasawuf oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka membagi kehidupannya itu untuk bisa memperjuangkan umat manusia dan sisa waktunya itu kemudian mereka gunakan untuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Reza. Oke, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 1 yang sudah menjelaskan materi terkait pengertian dan konsep dasar tasawuf ini dengan sangat jelas dan mudah dimengerti. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pemberian materi ini kami masih banyak kesalahan karena kami juga masih belajar. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan materi ini dan juga kepada Bapak Firdaus PhD PhD yang telah memberikan kesempatan buat kami untuk menjelaskan materi terkait pengertian dan konsep dasar tasawuf. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.